Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ini kuliahnya full ya, daring. Bosan nggak kalian? Bosan ya sebenarnya kalau boleh ngomong, cuma nggak berani ya. Halo, selamat pagi Latifa. Ini PJMK kita ya. Oke, baik. Kita akan langsung aja. Hari ini kita akan kuliah tentang perilaku konsumen. Tentang perilaku konsumen. Wah, kok baru mulai udah thank you aja nih. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang consumer behavior atau perilaku konsumen, dan PowerPoint saya cuma 11 slide, jadi kita akan lebih banyak diskusi ya kawan-kawan. Jadi nanti di tengah-tengah kalau kawan-kawan pengen diskusi boleh langsung ajukan pertanyaan, jadi kita bisa lebih interaktif kuliahnya. Nah, kenapa sih kita harus sebagai produsen, kenapa kita harus tahu tentang perilaku konsumen? Jadi posisikan diri kawan-kawan itu saat ini bukan lagi sebagai konsumen ya. Jadi kita belajar manajemen pemasaran itu adalah bertindak sebagai produsen, sebagai penyedia layanan barang ataupun jasa. Nah, di sini manfaat yang pertama adalah kita pengen meningkatkan efektivitas, kita ingin menghasilkan daya ungkit yang paling maksimal di dalam pengembangan produk, penentuan harga, upaya promosi, dan juga pendistribusian produk tersebut. Kalau kita tahu siapa sebetulnya konsumen kita dan bagaimana sebetulnya mereka berperilaku di dalam kaitannya terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan, kita akan lebih mudah mengoptimalkan hal ini. Efektivitas dalam mengembangkan produk, penentuan harga, melakukan promosi, dan juga pendistribusian produk. Kenapa seperti itu? Karena kita itu harus tahu, dengan kita mengetahui bagaimana perilaku konsumen kita, maka kita juga akan mudah untuk mengetahui apa yang mereka beli, apa yang mereka sebelumnya pernah beli, apa yang mereka aspire to buy, apa yang ingin mereka beli di kemudian hari. Kemudian di mana pembelian itu dilakukan, benar ya, kalau kita tahu perilaku konsumen kita di mana pembelian, disitulah kita memasarkan produk kita. Jadi kalau misalkan teman-teman sering melihat iklan-iklan produk di di Instagram, apakah Instagram tersebut tempat terjadinya transaksi? Halo? Iya, Pak. Apakah Bisa menurut jadi, teman-teman Pak. Instagram itu tempat terjadinya transaksi? Tidak, Pak. Terus Instagram itu tempat apa? Medianya. Tapi prosesnya nanti gimana ya? Bener Ani, bener. Gimana? Medianya, tapi bukan tempat dia terjadi transaksi. Oke, Karena artinya Instagram betul. itu bukan pasarnya, Pak. Betul, yes. Itu dia poinnya. Jadi tempat terjadinya transaksi itu kita sebut pasar ya. Pasarnya kan nggak pernah, emang kalian pernah belanja di Instagram? Nggak kan? Kita biasa di Instagram tuh ngapain? Ya, lihat katalog gitu ya, lihat harga, lihat bentukan barangnya, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, terjadinya transaksi di mana? Di marketplace, di pasarnya, entah itu di Shopee. Wow, hari ini 11.11 ya. Udah ngecek ininya, keranjangnya. Udah, Pak. Jam Banyak sih 12. ya, yang dimasukin ke keranjang banyak ya kawan-kawan, cuman duitnya nggak ada, jadi yang di check out paling 1-2 ya. Udah deh, nggak usah sok royal deh kalian ya. Nah, di pasar itulah terjadinya transaksi gitu kan. Jadi kita harus tahu nih apa yang mereka beli, di mana pembelian dilakukan. Makanya beberapa produk, eh, karena saya sih lebih suka belanja di marketplace hijau ya dibanding yang oranye. Jadi kalau misalnya di hijau itu saya udah tahu tuh kira-kira mana-mana aja produk yang mau saya beli gitu ya, akun-akun yang saya follow. Jadi kalau misalnya dia ada promo, ada apa segala macam itu saya langsung tahu misalkan. Tapi kalau misalkan ada pasar kita justru melakukan transaksi itu mostly di toko oren, ya kawan-kawan juga bisa bisa melihat perilaku tersebut dan di sanalah terjadinya transaksi. Selanjutnya bagaimana proses pembelian, makanya sekarang tuh udah banyak banget ya, ada yang pakai cicilan. Belanja cuma 1.000.000, cicilannya bisa 12 kali, ya nggak? Bahkan ada juga yang pakai pay later misalkan. Banyak banget. Makanya bagaimana proses pembelian tersebut terjadi itu sudah diakomodir oleh pasar-pasar besar. Nah, selayaknya kita sebagai produsen juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Kemudian jumlah yang dibeli, ini juga penting banget ya. Tergambar nggak kira-kira dengan kita mengetahui perilaku konsumen ini tergambar kan ya jumlah yang dibeli ini? Ini oke.
Kemudian kapan mereka membeli? Jadi mungkin kita akan kalap dengan hari ini ya, 11 ini ya. Ya Allah, ini jelek banget nih karena laptop saya nggak touchscreen ya. Kita akan kalap dengan 11 hari ini. Kenapa? Karena kita ngerasa semuanya didiskon. Padahal mungkin harganya nggak jauh beda dengan harga sebelum tanggal hari ini. Tapi karena mereka akan berpacu dalam euforia 11 ini, maka akan banyak banget yang beli. Kemudian ada produk-produk tertentu yang dijual season gitu ya, di season-season tertentu, misalkan baju muslim, mukena gitu ya, atau juga misalkan kue-kue kering, paket-paket apa namanya tuh, yang kalau misalnya kita ngasih lepas lebaran itu, nah kayak hampers gitu ya. Itu kalau nggak hari lebaran, nggak hari Natal, kayaknya yang jual juga dikit gitu ya, nggak mengupgrade produknya apa. Tapi kalau misalnya udah masuk musim-musim ini, lebaran, Natal dan sebagainya, wow, bentuknya macam-macam, isinya macam-macam. Nah, itu kapan mereka membeli itu juga akan terjawab dengan kita tahu perilaku dari konsumen tersebut. Dan terakhir, mengapa mereka membeli. Ini yang penting sekali untuk kita gambarkan di dalam mengetahui perilaku konsumen tersebut. Untuk sini, ada teman-teman ingin bertanya? Pas dulu. Oke. Nah, kita sudah bicara kenapa kita penting untuk mengetahui perilaku konsumen. Nah, sekarang kita harus tahu apa sebetulnya perilaku konsumen tersebut. Perilaku konsumen adalah segala tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Apakah dia membeli, apakah dia tidak membeli, apakah dia merujukkan ke orang lain, apakah dia berhenti membeli, semua perilaku tersebutlah yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Oke? Jadi bukan hanya soal dia beli atau tidak ya kawan-kawan, bukan hanya perilaku konsumen membeli atau tidak, namun lebih luas dari itu kita harus melihat. Karena kalau kita cuma membatasi definisi perilaku konsumen tentang bagaimana mereka membeli, itu akan jadi sempit sekali karena dalam manajemen pemasaran kita tidak hanya memenangkan suatu pembelian, tapi kita juga memenangkan bagaimana mereka merujuk itu ke orang lain, merekomendasikan ke orang lain, bagaimana mereka melakukan repurchase, bagaimana mereka kemudian meningkatkan pembeliannya, dan lain sebagainya. Consumer behavior dan marketing. Nah, ini gambaran singkat aja bagaimana tahapan di dalam suatu kegiatan jual beli. Jadi produsen tentu dia menghasilkan produk dan kemudian ada kegiatan pemasaran yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Nah, ini keyword dari mata kuliah ini. Jadi 14 pertemuan ini kalian harus paham bahwa tujuan kita mengetahui tentang pemasaran adalah terkait stimulus. Stimulus untuk apa? Untuk konsumen kemudian mau melakukan pembelian tersebut. Sederhana ya sebetulnya ya, konsep bagaimana hubungan pemasaran dengan perilaku konsumen itu. Nah, ini dia steps in purchasing kalau kita pengen tahu kenapa konsumen itu mau melakukan pembelian. Yang pertama adalah mereka melakukan dulu yang namanya pengenalan kebutuhan. Nah, ini diingat-ingat lagi, dicek lagi di keranjangnya, apakah semua yang masuk di keranjang itu memang betul-betul needs atau hanya wants-nya kalian doang. Jadi itu perlu diketahui juga. Kalau kita sebagai produsen, sebetulnya yang namanya keinginan itu juga termasuk kebutuhan. Jadi ketika mereka pengen doang beli sebetulnya, nggak ada berkaitan dengan kebutuhan. Kalau kita belajar segitiga Maslow, segitiga kebutuhannya Maslow itu di sana yang paling bawah apa coba? Masih ingat nggak? Atau yang paling atas deh, yang kecil, yang sekarang justru lebih dikejar orang, kira-kira masih ingat nggak apa? Segitiga kebutuhan Maslow? Kebutuhan aktualisasi diri, Pak. Yes, it is, Mutia. Keren. Jadi paling atas itu adalah aktualisasi diri. Nah, coba kawan-kawan lihat diri kalian sendiri deh. Atau orang di sekitar kita, di Instagram mostly. Mereka kalau misalkan melakukan purchasing, melakukan pembelian, sering nggak tujuannya adalah untuk kebutuhan yang paling kecil, yang paling atas, yaitu aktualisasi diri. Sering banget akhir-akhir ini ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini, saking gabutnya, saking nggak tahu lagi mau ngapain, scroll, toko oranye, toko hijau, nah, nemu dia barang-barang yang sebetulnya kita nggak perlu. Tapi tujuannya lebih ke aktualisasi diri, gitu ya. Udah punya iPhone 11, terus keluar iPhone 12 beli. Padahal yang nambah cuman apaan? Nggak ada ya kayaknya. Bahkan RAM-nya sama, iOS Bionic-nya juga sama, dan sebagainya. Nah,
needs recognition ini jadi tidak hanya tentang kebutuhan ya. Sebentar deh, oke. Di sini. Ini tidak hanya tentang kebutuhan. Kita menamai needs karena sebetulnya kebutuhan orang untuk melakukan pembelian itu bukan hanya karena kebutuhan yang the real makna dari kebutuhan tersebut. Tapi juga mungkin karena keinginan atau mungkin juga karena hasrat aja dan lain sebagainya. Makanya di sini kita tulis bahwa needs itu bisa dikenali oleh seorang konsumen itu karena ada faktor atau stimulus internal dan eksternal. Oke, setelah mereka sudah mengenali apa sebetulnya kebutuhan mereka di dalam suatu produk, barang ataupun jasa, kemudian mereka akan melakukan pencarian informasi. Nah, di dalam melakukan pencarian informasi, biasanya mereka akan mengingat-ingat lagi. Makanya Instagram itu, Instagram, Twitter, Facebook, dan berbagai macam sosial media itu tujuannya adalah untuk exposure ya kawan-kawan ya. Mungkin kalau kawan-kawan selama ini sering follow Aukarin, kan mereka sering kan ya minta barang, barternya exposure. Kenapa? Karena exposure itu memang mahal harganya. Ketika seseorang konsumen sudah terpapar oleh informasi, sudah terpapar oleh informasi produk, barang, atau jasa, mereka akan mengingat, merekam informasi tersebut. Supaya one day ketika mereka sudah merasa ada kebutuhan terhadap suatu barang yang relevan, mereka akan merecall memori yang sudah pernah mereka dapatkan sebelumnya. Begitu. Nah, jadi makanya yang pertama dalam melakukan information search terhadap produk, barang, atau jasa yang ingin kita beli, itu adalah dengan internal memories. Yang kedua dengan eksternal. Nah, ini bisa karena kita pengaruh dari sosok figur ataupun dari lingkungan society yang ada di sekitar kita. Kenapa kemudian waktu SD yang menjamur itu apa sih minuman yang warna-warni itu waktu SD? Teman-teman ingat nggak sih namanya? Pop Ice ya. Pop Ice itu rame banget karena hampir semua orang belinya Pop Ice di masa itu. Kemudian masuk ke tren Thai tea. Oh, semuanya jual Thai tea, ya nggak sih? Kemudian bubble, masuklah bubble. Kopi, wah kopi itu happening dari tahun 2012 awal ya. Sejak tahun 2012 tuh Indonesia langsung kayak dibombardir dengan tren ngopi. Nah, sampai sekarang akhirnya kopi dengan nama-nama indie, dengan nama-nama yang catchy, rame, dan itulah salah satu bentuk bagaimana publik men-set up sebuah produk tadi. Dan itu menjadi informasi buat kita juga. Oh, kopi di sana tuh ada yang enak loh. Jadi mereka itu americanonya betul-betul kental, betul-betul pekat misalkan kayak gitu. Jadi bisa kita karena personal, bisa juga karena publik. Ini masih dalam tahap mengumpulkan informasi kawan-kawan. Nah, setelah kita punya banyak informasi terhadap produk, barang, atau jasa yang relevan dengan kebutuhan kita tadi, atau kebutuhan konsumen tadi, kita akan melakukan evaluasi terhadap berbagai pilihan yang ada, pilihan yang relevan. Saya tulis di sini, evaluates all the products available on a scale. Jadi masih dalam kategori yang sama ya kawan-kawan ya, masih dalam kelompok yang sama. Di sana kita akan mempertimbangkan apa biasanya? Fungsional, psychological. Jadi kalau misalkan, coba deh, ini mungkin kali ya definisi kebutuhan atau keinginan tuh ini kali ya kalau dalam pemasaran. Mostly kita kalau misalkan mau beli sesuatu mendeterminenya bagi dua. Ini saya memang butuh atau cuma pengen doang. Nah, inilah dia fungsional dan juga psychological. Dengan mempertimbangkan berbagai pilihan terkait dua faktor ini, dua faktor manfaat ini, kita biasanya akan lebih mudah merujuk mana produk yang finally akan kita beli. Nah, berikutnya adalah tindakan atau tahap pembelian tersebut. Dan the consumer may form an intention to buy the most preferred brand or product. Ya, udah. Karena sudah melewati berbagai tahapan, tentu mereka biasanya akan mempertimbangkan produk atau brand mana yang paling mereka tuju gitu. Nah, yang terakhir, ini dia yang penting banget, yang sering terabaikan oleh seorang produsen. Ketika suatu proses jual beli sudah terjadi, biasanya produsen yang masih belum benar-benar gitu ya, biasanya mereka ya udah beli kok, udah terjadi transaksi kok. Nah, ini mostly yang terjadi di UMKM nih kawan-kawan. UMKM itu kalau buku kasnya melonjak, meroket di awal-awal pembelian, udah seneng banget. Lupa bahwa sebetulnya ada yang namanya post purchase behavior, perilaku pasca pembelian. Apakah dia akan puas? Apakah dia tidak puas? Kalau dia tidak puas, apa yang akan mereka lakukan? Apakah hanya mereka sebatas stop untuk membeli? Atau mereka akan justru memblacklist kita dan menginfluence orang lain untuk tidak beli juga? Nah, jadi post purchase ini penting banget.
Begitupun juga dengan ketika mereka puas, mereka apakah akan melakukan pembelian lagi, ataukah mereka akan merekomendasikan kepada orang lain, apakah mereka akan mengembangkan kegiatan purchasing-nya. Nah, itu penting untuk kita pertimbangkan. Jadi, langkah-langkah di dalam purchasing ini tidak hanya di sini saja, kawan-kawan. Tidak hanya pada pembelian saja. Ada banyak kegiatan, ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum ataupun setelahnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah saya cukup jelas, kawan-kawan? Atau terlalu cepat? Jelas, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jelas ya. Kalau nggak jelas, boleh ditanya ya, kawan-kawan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini saya lupa menyertakan referensinya ya, tapi ini saya ambil dari sebuah jurnal yang mengatakan kenapa konsumen itu berhenti membeli. Yang pertama, 4% yang paling kecil itu adalah karena mereka itu pindah, terpromosikan, atau emang karena udah nggak ada aja orangnya lagi, atau dia sudah tidak lagi membutuhkan produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia, have changed their suppliers. Nah, ini yang menyakitkan nih. Bagi produsen, ini adalah sesuatu yang menyakitkan ya kawan-kawan, ketika konsumen sudah mengganti supplier dari barang yang biasanya dia beli. Jadi kayak misalkan, saya biasa pakai odol itu merek A gitu ya. Kemudian karena satu dan lain hal, saya mengganti brand tersebut ke brand B misalnya. Jadi ke merek B misalkan. Nah, kayak gitu dia. Itu yang 5% doang. Yang 9% itu terjadi perubahan karena ada, nah ini dia. Pernah nggak sih kalian belanja, mending kita harganya lebih mahal tapi free ongkir, daripada harganya murah tapi dia nggak free ongkir? Pernah nggak kawan-kawan kayak gitu, kalau belanja di marketplace? Sebetulnya kalau kita bandingin selisih harga barangnya, jadi yang satu barangnya itu anggaplah 10.000, ongkos kirimnya 20.000 gitu ya. Yang satu harganya 25.000, tapi free ongkir. Kan sebetulnya selisihnya cuma 5.000 ya. Nah, 5.000 ini sengit banget nih, sangat kompetitif. Itulah yang kita sebagai konsumen sering terpengaruhi. Nah, produsen harus pintar melakukan upaya-upaya ini. Karena ada 9% kurang lebih perubahan yang didasarkan oleh hal tersebut. Ya gitu ya. Apalagi kalau itu sudah berkaitan dengan kualitas dari barangnya ya kawan-kawan. Kemudian 14% perubahan itu karena, nah ini yang lebih gawat lagi dibanding nomor 2 tadi. Dibanding ini yang lebih mengkhawatirkan kawan-kawan. Karena dia nggak puas dengan produk kita. Mostly kalau kita nggak puas, kalau saya sih sekurang-kurangnya saya akan memengaruhi keluarga untuk nggak beli barang yang sama. Sekurang-kurangnya. Tapi ketika di tongkrongan ngebahas barang yang serupa atau produk yang serupa, saya langsung bilang nggak usah beli yang merek A deh. Karena saya pernah nggak puas tuh belanja di situ, saya pernah kecewa dengan barangnya, bla bla bla. Nah, itu gawat. Jadi yang 14% ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan yang paling besar dari semua alasan kenapa konsumen berhenti untuk membeli produk atau jasanya tersebut adalah karena mereka punya persepsi yang beragam. Jadi kalau misalkan, gimana ya bilangnya, kalian nyadar nggak kalau kita belanja di toko ijo, itu kalau di toko ijo setelah kita komen, kasih testi, reply-nya sama kan, "Terima kasih telah membeli di produk di toko kami, bla bla bla," semuanya sama, coba deh kalian perhatikan. Nah, itu sebetulnya salah ya. Seharusnya dalam konteks kita meng-engage konsumen yang baru aja belanja di tempat kita, harusnya ada personal touch di situ, jangan template. Nah, kalau misalkan dia merasa bahwa dia tidak diperhatikan, tidak dipedulikan oleh produsen, maka biasanya mereka akan, udahlah nggak enak belanja di situ. Ada kok toko lain yang justru CS-nya lebih ramah, adminnya lebih asik buat nanya-nanya, kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa konsumen itu berhenti untuk membeli. Atau mungkin kawan-kawan di sini punya alasan lain kenapa berhenti membeli yang di luar dari 5 hal ini? Silakan. Ada yang mau nambahin nggak kira-kira? Apakah karena dia udah meninggal atau dia udah nggak ada gitu ya? Ataukah karena dia ganti supplier-nya? Ataukah karena dia punya produk lain yang lebih kompetitif? Atau mungkin karena mereka pernah kecewa? Atau mereka lebih karena tidak dipedulikan oleh si supplier atau produsennya tersebut? Adakah mungkin teman-teman yang mau menambahkan bentuk ini yang lain?
bentuk alasan lain kenapa konsumen akhirnya berhenti membeli? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, ini dia. Nah, ternyata ada satu survei yang menyatakan bahwa dibanding kita, memelihara konsumen yang udah ada, itu 6 kali lipat lebih 6 kali lipat lebih sulit, lebih butuh waktu, effort yang banyak untuk mendapatkan pelanggan baru dibanding kita memelihara, customer yang udah ada, customer yang udah belanja di tempat kita. Jadi jangan dipikir post purchasing behavior tadi itu hal yang remeh-temeh. Pokoknya kalau mereka udah beli, udah aman. Ketika mereka senyum waktu melakukan transaksi, it doesn't mean mereka akan kembali melakukan pembelian. Nah, karena apa? Karena ternyata mendapatkan konsumen baru itu jauh lebih boros dibanding kita memelihara konsumen yang udah beli di tempat kita. Makanya beberapa perusahaan swasta itu benar-benar menjunjung tinggi kepuasan konsumen ya kawan-kawan ya. Beda nih sama perusahaan-perusahaan plat merah aka BUMN ya. Kalau di beberapa apalagi yang benar-benar ini punya negara gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mau belanja atau mau apa, ya udah sekenanya karena dianggap itu tetap akan jalan usahanya. Walaupun mungkin konsumen nggak akan beli gitu kan. Contohnya apa? Contohnya Pertamina dibandingkan dengan Shell atau Petronas. Sama-sama jual bahan bakar buat kendaraan bermotor. Namun coba kita lihat pelayanannya. Pelayanan itu bukan hanya soal 3S itu ya kawan-kawan, tapi juga bagaimana antriannya, bagaimana kejelasan jalur atau petunjuk ketika kita akan ngisi bensin, bagaimana fasilitas di luar pembelian bensin itu, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa perusahaan-perusahaan swasta itu sebegitu kerasnya di dalam melayani atau memuaskan konsumennya, inilah alasannya. Karena untuk mendapatkan konsumen baru itu 6 kali lipat lebih boros dibanding dengan kita memelihara konsumen yang udah ada. Sehingga ini ada beberapa faktor atau beberapa cara bagaimana cara kita untuk bisa mere-engage customer yang udah wassalamualaikum kemarin gitu ya. Yang pertama adalah send them available note in the mail. Pernah nggak teman-teman dapat email tuh diucapin selamat ulang tahun sama beberapa toko online tempat kalian belanja atau produk-produk tempat kalian belanja dikirim by email atau by WA, by SMS. Ayo ngaku, ada yang pernah nggak? Atau jangan-jangan nggak pernah dapat nih? Ini yang paling sering itu adalah ini ya, ulang tahun ya, kalau yang nomor 1. Kalau teman-teman punya uang 1M ditabungin di bank, itu akan jadi nasabah prioritas ya. Nasabah prioritas itu kalau ulang tahun itu diantarin kado ke rumah. Kalau misalkan dia lagi merayakan hari besarnya, itu mereka diantarkan parcel ke rumah. Apa tujuannya? Apakah nggak rugi bank mengeluarkan duit buat parcel minimal parcel 500.000 ya? Apakah nggak rugi? Enggak, karena uang 1M tadi diputar sama bank untuk ke macam-macam bentuk layanan mereka itu bisa lebih besar dari itu gitu. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mempertahankan konsumen kita kemarin. Yang kedua, oh ini udah yang nomor 2 sama ya dengan nomor 1. Jadi saya tadi ngasih contoh nomor 1 itu adalah dengan ngucapin happy birthday. Karena memang yang paling personal biasanya yang sering kita terima itu adalah mengucapkan hal-hal seperti itu. Atau mengucapkan hari besar, selamat hari besar, atau ngasih tahu perayaan-perayaan tertentu gitu kan. Kayak contohnya kayak gini, istrinya Joe Biden, presiden US yang baru terpilih itu kan suka lari ternyata. Ternyata sepatu lari yang dia pakai itu bukan merek contreng ataupun merek strip 3, justru dia makainya mereknya Asics. Ada yang tahu ya merek Asics ya kawan-kawan. Dengan tren istri presiden US yang lebih senang menggunakan sepatu Asics, maka Asics akan dapat peluang gede nih untuk hal pemasaran karena dipasarkan langsung dipromosikan langsung secara tidak sengaja mungkin oleh oleh istri dari presiden. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ask for introduction to new customer. Nah, ini juga keren banget makanya kalau misalkan teman-teman berkunjung di beberapa web, itu kadang-kadang kita ada kayak dikasih ini ya, iklan kan. Kenapa produsen itu berani beriklan di Instagram, mahal loh bayarnya. Kenapa mereka berani beriklan di Twitter dan lain sebagainya ya karena mereka pengen memperkenalkan produk-produknya mereka ke calon customer yang baru. Itu menjadi engagement yang baik sebetulnya. Makanya kalau misalkan saya nggak tahu
Instagram makin ke sini makin banyak banget iklannya ya. Dan apa sih tujuan mereka mau mengiklankan di situ kalau bukan untuk bisa mendapatkan engagement dengan calon konsumen ataupun konsumen yang lampau. Yang keempat adalah secara rutin atau berkala kita meminta feedback dari customer. Saya kalau servis motor itu di salah satu servisan motor di ini ya, apa namanya jalannya? Veteran. Di Veteran. Setiap H+2, jadi hari ini saya servis, besok dan lusanya, itu saya akan dihubungin lagi dengan CS-nya, dengan customer service-nya. Ditanyain, apakah Pak Dayat puas dengan pelayanan servis kemarin, ataukah masih ada kendala dengan motornya. Teman-teman nyadar nggak, hal sesimpel itu ternyata membuat saya merasa dihargai. Membuat saya merasa betul-betul diingat oleh mereka. Oh, mereka ingat ya kemarin saya servis motor di sana dan mereka nanya apakah servisnya berjalan baik atau mungkin masih ada kendala di motor saya yang belum selesai kemarin. Feedback itu ternyata seefektif itu di dalam mengengage kembali konsumen kita. Pernah nggak kalian punya pengalaman yang kayak gitu? Ditanyakan atau dimintakan feedback dari produsen yang pernah kalian belanja? Selain servis motor, kira-kira ada nggak pengalaman? Saya penasaran nih kalau di Padang. Ayo, sharing dong kawan-kawan, jangan diem doang. Ini udah pada sarapan apa belum? Awa, coba Awa. Kira-kira Awa pernah nggak Awa dapat apa ya, permintaan feedback dari tempat Awa belanja? Mungkin kita kawan-kawan pernah perawatan di suatu klinik misalkan, terus kemudian ditanyakan feedback atau dimintakan feedback, pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya, Awa ya. Yang lain mungkin nggak hanya ini ya, nggak hanya produk kecantikan, apapun lah kira-kira yang pernah kalian lakukan transaksi, kemudian dimintakan feedback-nya. Saya yakin nggak cuma saya ya, nggak cuma karena saya servis motor doang ya dimintakan feedback-nya, pasti kawan-kawan juga pernah lah. Halo. Nggak ada sama sekali. Kalian pernah belanja nggak sih? Atau mungkin pernah belanja ya Bun, cuman nggak dapat. Makanan kayak gitu aja Pak. Gimana siapa nih ngomong? Paling kayak makanan gitu aja Pak. Pernah awal beli kebab, tapi cuma kebab. Terus dikasihnya karena udah ngepromosiin warungnya, dikasihnya kebab, buah. Oh gitu. Terus dia nanya nggak sih komentar Awa tentang kebabnya? Nanya, kayak misalnya gimana kebabnya, apa yang kurang, atau gimana, kayak gitu-gitu aja sih Pak. Nah, itu salah satu bentuk permintaan feedback kawan-kawan. Gitu ya. Teman-teman di sini ada yang kenal sama Niken nggak sih? Niken angkatan 2000 berapa ya Niken itu? AKK juga. Tahu Pak, yang jual bolu ya Pak? Iya, brownies gitu kan. Jadi ya. Saya pakai nomor saya yang lain gitu ya, mau beli. Jadi saya pengen jadi blind customer biar dia nggak tahu sama saya gitu kan. Karena saya pengen tahu kualitas real produk dia yang kayak dia jual ke orang lain gitu kan. Nggak karena saya dosennya, terus dia pengen manis-manisin, pengen bagus-bagusin produknya gitu ya. Jadi saya pesan 2, bolu gulung sama brownies. Terus ketahuan deh pas ngantar gitu kan. Pas sudah ngantar ke rumah, oh ternyata yang beli Pak Dayat gitu kan, ngobrol-ngobrol segala macam. Setelah dia pulang, dia langsung nanya tuh feedback-nya apa, kira-kira ada masukan nggak atau kurangnya apa nih. Nah, itu aja tuh udah salah satu bentuk sederhana tuh. Gitu ya. Nah, itu untungnya karena saya dan Niken pernah punya hubungan sebelumnya gitu ya sebagai mahasiswa dan dosen. Tapi kalau misalkan betul-betul hanya hubungan antara produsen dan konsumen, feedback itu penting banget kawan-kawan. Kalau misalkan kayak saya kenal sama orang yang jual, tentu saya tidak pun diminta, saya akan bilang kan, kayaknya bolu yang kamu jual tuh terlalu bantet deh, kayaknya kurang ngembang gitu nggak sih, kayak kurang baking powdernya, misal ya. Masuk tahu banget pada ya baking powder bikin ngembang. Contohnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan betul-betul hubungannya hanya sebatas konsumen dan produsen, teman-teman bisa kebayangkan kalau mereka tidak nanyakan feedback, kira-kira mereka bagaimana caranya bisa mengembangkan produknya.
Bagaimana cara mereka bisa memelihara konsumennya. So, kalau kawan-kawan di sini punya ide bisnis kemudian hari nanti, harus diingat bahwa penting untuk bisa meminta feedback dari konsumen kalian. Gitu ya. By the way, Sherlina, saya suka di rak bukunya. Rapi ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya tuh punya banyak inspirasi, tapi tetap aja belinya yang murah ya, Bun ya. Di Tokopedia. Free ongkir lagi. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini dia. Yang kelima. Mungkin kawan-kawan tuh nyadar nggak sih kenapa ada giveaway, ada apa lagi ya? Ada event-event ngundang-ngundang artis gitu kan ke kota-kota kita dan lain sebagainya. Itu karena ini. Karena mereka perlu meng-engage konsumennya, maka mereka bikin event. Dulu, nggak pakai kuah ya Bun ya. Dulu sebelum saya jadi personal yang anti tobacco produk, saya tuh pernah ikut kuis. Nggak usah deh, saya nggak usah ngomongin itu. Nanti saya diomelin sama istri saya ya, dia lagi nyapu nih. Jadi saya itu pernah ikut kuis dari Indosat. Jadi saya ngapain nyebut brandnya ya? Harusnya saya tadi nggak usah bilang gini. Harusnya tadi saya bilang dari salah satu provider gitu ya. Cuman ya udahlah, ini buat konsumsi internal kita. Jadi saya ikut kuis dari satu provider. Kemudian namanya itu IM3 Secret Holiday. Saya pernah cerita kali ya di kelas ini. Jadi ketika saya ikut kuis tersebut, itu cuman ada 3 kuis. Yang pertama itu ngejawab pertanyaan Hanaheni Hantu Belau di radio. Kemudian yang kedua itu kita hunting stiker IM3 yang ditempel pakai nomor. Jadi 1, 2, sampai 30. Ada 30 stiker di suatu wilayah, di suatu lokasi wisata di Kota Medan. Waktu itu saya masih S1, itu saya masih ingat banget, 2012. Kemudian yang ketiga itu, apa ya challenge-nya? Pokoknya ada 3 kuis gitu ya. Dan saya menang gitu kan. Di tahun berikutnya, mereka tuh udah kehabisan duit karena ngongkosin kita dari berbagai wilayah di Indonesia ke Bali. Waktu itu Raisa baru banget terbit, jadi kita liburan sama Raisa. Believe it or not kalian. Jadi kita liburannya itu di Bali sama Raisa. Waktu itu Raisa belum se-hype akhir-akhir ini gitu ya. Jadi kita liburan sama Raisa, dikasih duit saku 1 juta, tinggalnya tuh di hotel bintang 4, makan malamnya tuh di Hard Rock, Bali. Pokoknya keren banget deh. Lalala segala macam, banyak banget. Pokoknya saya pulang-pulang tuh kayak bawa sekantong gede produk-produk dari Indosat gitu ya. Saya mikir gitu ya belakangan ini, kenapa mereka sebegitu beraninya menggelontorkan dana untuk bikin event orang yang belum, saya aja udah nggak pakai lagi bahkan nomor itu sekarang gitu ya. Saya udah, karena saya tuh udah capek kehabisan masa aktif ya, kehabisan masa aktif, akhirnya saya belilah nomor yang bayarnya bulanan aja gitu. Udah nggak pakai. Artinya sebetulnya resiko mereka mengeluarkan duit banyak untuk bikin event itu belum tentu sejalan lurus dengan orang untuk tetap bertahan di pembelian produk tersebut. Tapi itu penting karena bagi sebagian orang ketika dia merasa ada kayak ikatan dari si produsen tersebut dalam bentuk event, itu biasanya mereka akan kembali membeli lagi. Makanya jangan heran kawan-kawan kenapa kalau event-event konser gitu ya, itu yang pengen jadi sponsor tuh rebutan, asal kalian tahu. Kita nih kalau nggak di dunia kampus, enak banget bisa minta sponsor sama itu ya, perusahaan tembakau ya kawan-kawan. Karena mereka memang pengen banget tuh punya exposure dengan event ini. Iya kan? Sebegitu pentingnya bagi mereka, karena mereka tahu. Kemudian, nah ini dia. Ini maksudnya kayak nyicipin lagi gitu ya, kayak ngasihin trial lagi dengan produk mereka. Jadi kayak misalkan dapatkan 10 menit pijit gratis di tempat kami, misalkan kata dia. Ya elah mas, 10 menit dapat apaan ya? Itu otot-otot baru, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah selesai pergi lagi pijitannya. Tapi hal-hal kayak gitu ternyata penting untuk kita bisa meng-engage kembali konsumen kita. Yang berikutnya, ini juga penting. Jadi kalau misalkan kawan-kawan kayak sekarang kan di toko ijo, nggak sekarang ya, udah beberapa lama juga, toko ijo itu bisa buat nabung emas gitu ya. Saya dapat email dengan sangat jelas waktu itu, nabung emas bisa dengan Rp500 gitu ya, walaupun mungkin berat emasnya 0,00001 gitu ya. Ada, tapi mereka jelas mau bilang bahwa mereka tuh punya produk atau layanan berupa nabung emas kayak gitu. Jadi itu penting untuk bisa meng-engage kembali. Atau misalkan kini Brokus Padang hadir dengan kemasan lebih besar. Nah, jelas pesan yang mau dibilang.
jelas tujuan yang ingin disampaikan kepada mantan konsumen kita kemarin, supaya dia mau belanja lagi. Kemudian, ini sih opsional ya, nggak harus book, karena kadang-kadang juga bisa dengan kayak ngasih kartu ucapan, walaupun sekarang bentuknya virtual semua gitu ya. Dan yang terakhir adalah share dari konten ini. Apa ya contohnya baru-baru ini? Saya ikut event lari dari Kemenkes. Mungkin kawan-kawan yang follow di Instagram saya di sini pasti tahu bahwa saya itu ikut event lari ya dari Kemenkes. Apapun yang saya upload di story dan saya mention mereka, di repost sama mereka. Saya merasa kayak saya itu dipedulikan oleh mereka gitu ya. Sehingga saya makin semangat lagi nih sepedaannya. Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Atau misalkan kita belanja suatu produk, kemudian kita post ke dalam Instastory kita, kemudian di repost oleh mereka. Kita ngerasa kayak kita dihargai kan dengan mempromosikan produk mereka. Nah itu juga penting kawan-kawan. Jadi jangan pikir bahwa setelah purchasing itu selesai, maka PR kita, kerjaan kita sudah selesai. No, pekerjaan kita masih ada. Ini salah satunya, yang 9 item ini gitu ya. Lanjut, nah ini juga, selain kita mempertahankan mantan konsumen, kita juga ingin gimana caranya mereka bisa rekom ke orang lain. Yang pertama, ini dia. Saya sudah berhasil menginfluence puluhan orang untuk hijrah ke kartu pascabayar. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri. Sejak 2013, semenjak saya kuliah S2 itu, saya udah berhenti pakai nomor yang tadi ngasih saya liburan gratis ke Bali gitu ya. Karena saya tuh sering banget kayak kehabisan masa tenggang. Dan masa tenggang tuh kayak langsung nggak bisa nelpon gitu ya. Nggak bisa SMS gitu. Jadi saya mikir, saya butuh suatu provider yang lebih leluasa di dalam penggunaannya, walaupun kadang-kadang kebobolan juga ya. Makanya saya dulu limitnya tuh 1 juta per bulan, akhirnya saya turunin jadi 400.000 sampai hari ini. Karena pernah Bun, saya belanja, saya nelpon itu sampai 500.000 sekian gitu loh. Karena jahat banget kartunya, dia tuh kayak nggak ngasih tahu kalau kita udah lewatin yang paketan gratisannya dia gitu loh. Jadi kita nelpon ya terus gitu ya. Dulu zaman-zaman di Jogja tuh kan kayak kayak sering telepon keluarga dan segala macam, habis gitu. Nah, karena saya merasakan manfaat dari si kartu pascabayar tersebut, dan juga bagaimana semua keluhan saya, kayak saya minta billing, saya minta kode PIN atau PUK dan segala macam itu dengan sangat mudah di telepon dan gratis, karena kalau kartu yang prabayar bayar ya kalau nggak salah 300 per telepon. Nah kalau ini gratis Bun, jangan sedih. Jadi saya senang makainya, karena saya senang, saya promote itu ke teman-teman saya. Itu yang pertama. Terus kedua, bagaimana caranya supaya konsumen kita itu mau merekom ke orang lain, itu kita harus merespon apa permintaan mereka sesegera mungkin. Waduh, ini kalau misalkan maskapai penerbangan, aduh, saya udah kayak nggak ngerti lagi ya, gue nggak ngerti lagi. Karena biasanya tuh udah lama pengembalian duitnya, kemudian pas ditelepon juga nggak jelas responnya, jadi kadang-kadang kita kecewa. Tapi apakah saya bisa gitu ya lepas dari layanan si maskapai tersebut? Ya kali saya ke Jakarta naik burung merpati gitu ya. Nggak kuat Bun. Jadi saya harus naik pesawat tetap. Jadi sekesal-kesalnya sama maskapai, saya tetap akan belanja. Tapi beberapa produk, apalagi kalau kawan-kawan Wandi jadi produsen untuk produk yang kompetitif, ketika kita tidak merespon permintaan dari konsumen itu dengan cepat, dengan tepat, itu mereka akan malas untuk rekom ke orang lain. Setuju nggak? Kalau misalkan kita direspon dengan baik, kita di permintaan kita yang hina-hinaan tuh belau, kadang kita tuh yang aneh-aneh ya mintanya. Kak, aku nasi gorengnya nggak pakai bawang ya. Ya elah, lo makan nasi goreng pakai apa? Pakai cabai doang sama daun seledri ya. Ada lo kayak gitu. Jadi saya tuh punya teman nggak suka bawang merah. Wandi kita makan sate Padang, dia nggak pakai bawang merah. Saya pengen saya bunuh gitu ya. Kok bisa-bisanya makan sate Padang tuh nggak pakai bawang goreng, itu apa sih rasanya gitu ya. Tapi ketahuilah kawan-kawan, akan ada manusia-manusia yang kayak gitu. Ketika kita punya produk atau barang atau jasa yang ingin kita tawarkan ke konsumen. Supaya dia mau merekomendasikan ke orang lain, kayak gini deh. Ada nggak di sini yang follow Chef Tiarbah? Yang dia bikin, nggak ada yang main Twitter ya di sini ya. Jadi ceritanya Tiarbah tuh chef ala-ala gitu ya. Maksudnya dia kayak suka bikin video singkat tentang masak-masak yang simple buat anak kos. Masak darurat gitu. Jadi kayak bikin apa pakai teflon, bikin apa pakai magicom gitu-gitu. Nah, jadi dia itu sekarang udah punya brand nasi goreng. Nasi goreng dia itu emang punya ciri khas kan, misalkan dia bawang gorengnya lebih banyak, atau daun bawangnya itu yang muda, nggak yang hijau-hijau banget itu, dan lain sebagainya. Apa ada ciri khasnya itu.
Ternyata, oh dia nggak pakai kecap. Itu yang saya ingat banget, sorry. Jadi dia tuh nggak pakai kecap. Nah ternyata ada kelompok konsumen yang dia tuh nggak bisa makan nasi goreng tanpa kecap. Dia makan nasi goreng harus pakai kecap. Tapi dia pengen beli di nasi gorengnya Tiarbah tadi. Habis ini kalian cari deh ya di Instagram atau Twitter, Tiarbah gitu. Tiarbah. Cari deh. Jadi dia jualan nasi goreng dengan brandnya dia itu tanpa kecap. Nah ternyata dia cerita ada konsumen yang dia ngomel di Twitternya karena nasi gorengnya itu aneh karena nggak pakai kecap. Padahal itu kan personal preference ya Bun ya, bahwa dia suka nasi goreng pakai kecap gitu loh. Nah karena tidak dipenuhi oleh cabang nasi goreng yang tempat dia beli, dia kecewa dan dia bikin thread panjang di Twitter, dia ceritain hana hene segala macam. Jadinya tuh kayak orang terpengaruhi karena dia juga cukup banyak follower gitu loh. Tapi akhirnya dijelaskan oleh si Tiarbah tersebut bahwa memang SOP-nya mereka jualan nasi goreng nggak pakai kecap. Tapi dia nggak melarang juga kalau misalkan ada konsumen yang mau nasi gorengnya dikasih kecap. Tinggal bilang ke abang-abang yang masakin kayak gitu. Nah, jadi ini penting banget nih. Kalau nggak terpenuhi kebutuhannya, wah gawat Bun, bisa nggak direkom ke orang lain gitu ya. Yang ketiga adalah, nah ini juga nih, kalau teman-teman pernah kan kayak kita belanja, kalau kita kasih referral code, kita akan dapat voucher 50.000, dapat diskon 100.000, dapat gratis ongkir. Nah, ketika kita merekom ke orang, kita dapat reward, seneng kan? Orang akan semangat kan untuk ngerekom ke orang lain, tapi jangan lupa masukin referral code-nya. Jadi misalnya AD kodenya 1234, AWA kodenya 5678. Ya udah, dengan kode yang beda-beda itu mereka akan ketahuan kan, AD beneran nge-refer ke orang lain nggak? Bener-bener akan ngerekom ke orang lain nggak? Kalau iya udah berapa? Misalkan 10, dia dikasih 10 kupon. Awal ternyata dengan kode 5678 cuma ngasih 2. Ya udah dapatnya cuma 2 kupon. Nah, dengan adanya program-program referral kayak gitu, itu orang akan seneng kan merekomendasikan ke orang lain. Iya nggak? Guys, by the way, saya kecepatan ya? Enggak, Pak. Enggak ya Nurul ya. Saya khawatir nih kalau kecepatan. Karena saya kurang tidur ya, tadi malam sok-sokan main-main nggak jelas gitu. Oke, lanjut. Yang keempat, celebrate milestones with your customer. Nah, ini juga nih. Jadi kayak saya suka nih perusahaan-perusahaan yang jujur, yang terbuka dengan berbagai achievement mereka, step by step, milestone itu. Milestone tahu ya? Pernah nggak kali? Milestone tahu artinya? Assalamualaikum. Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Pernah nggak kita lagi jalan naik motor, pulang ke Sanyang Baka, kemudian di pinggir jalan tuh ada kayak tonggak batu padang 60 kilo. Pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Itulah milestone. Jadi kita tahu kan, oh kita sekian kilo lagi menuju Padang. Oh kita sekian kilo lagi menuju Pekanbaru. Nah sama halnya dengan yang keempat ini Bun. Jadi kalau misalkan perusahaan itu terbuka bahwa sekarang mereka sudah punya sekian produk, sekian konsumen, sekian gerai, sekian hana-hini, nah itu mereka akan lebih mengengage konsumennya. Dengan mereka menceritakan udah sampai mana capaiannya perusahaan mereka, itu akan menjadi salah satu daya tarik orang untuk mau merekomendasikan ke orang lain. Dan yang terakhir adalah ini dia, minta untuk di-review. Itu makanya saya bilang tadi, di toko hijau itu saya nggak suka ketika capek-capek ngetik foto gitu ya. Kan kalau kita belanja kita foto kan produknya buat kita kasih testi, kemudian kita kasih tulisan. Kalau kalian, saya nggak tahu, bisa nggak sih kita lihat orang itu ngasih komen apa? Misalnya kan kayak kalian buka profil saya di Tokopedia, kemudian kalian lihat saya pernah ngisi testi apa aja di produk-produk yang saya beli, bisa nggak kayak gitu? Nggak ya kayaknya ya. Cuman saya sendiri ya yang ngelihatnya. Jadi saya tuh kayak punya banyak banget. Dan saya tuh rajin banget nulis panjang-panjang. Saya jujur banget gitu ya. Jadi betul-betul honest review. Ada fotonya juga. Termasuk waktu saya beli celana pendek ya. Saya minta tolong difotoin celana pendek tersebut. Tapi karena itu aurat, jadi saya sensor tuh bagian lutut gitu kan. Jadi orang cuma tahu, oh itu celana pendek gitu. Nah, dengan saya mereview sebegitu effortnya, ternyata mereka balasnya cuma terima kasih telah belanja di toko kami. Silakan kunjungi toko kami untuk produk serupa lainnya. Ya elah, lo mah nggak menghargai ya. Nggak menghargai apa yang sudah saya tulis gitu loh. Yang personal gitu kan. Tapi ya itulah. Padahal sebetulnya mereka itu punya feedback yang positif ketika kita ngasih review. Mereka itu sebetulnya nyadarkan bahwa
secara tidak langsung kita mempromosikan produk mereka ke orang lain gitu. Oke. Lumayan haus ya, Bun. Izin minum bentar ya. Oke. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen tersebut? Nah, ini dia. Ini penting banget buat kita pelajari, kawan-kawan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari internal mereka. Tadi sebenarnya udah kita singgung sekilas ya di awal tadi yang yang ini. Kurang lebih tadi udah ada kita bahas sedikit di sini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi faktor-faktor yang mempengaruhi itu kita lihat di sini. Ada yang namanya internal, ada juga yang namanya social atau cultural. Kalau di internal itu persepsi. Saya kalau belanja produk yang sama, jadi misalkan saya beli toples yang sama gitu ya, nih toples kayak gini yang kotak plastik nggak jelas kayak gini misalkan, tapi satu dia nggak ada merek, satu lagi dia ada mereknya. Atau produknya sama, tapi satu dia dijual di official store, satu lagi dia dijual oleh bukan official store. Kita lebih percaya yang mana, Nurul? Yang official store, Pak. Betul, atau yang punya brand gitu kan, walaupun cuman pakai ini doang. Karena nggak stiker-stiker yang murahan itu doang ditempel gitu, tapi kita akan lebih yakin gitu kan. Karena mereka berani menempelkan nama besar perusahaannya di dalam produk yang sama tersebut gitu loh. Padahal kalian sadar nggak sih kadang-kadang dengan dia nambahin hana ini di produknya itu, kita yang disuruh bayar sebenarnya. Karena dia pasti harganya lebih mahal. Iya kan? Contoh nih, kita beli kaos oblong polos, saya tuh pernah tuh beli. Jadi harganya cuma 40.000 satu, tapi awet banget dan enak banget dingin. Saya beli tuh langsung 6 gitu, jadi 240.000 kan. Ketika dia udah kemudian saya beli lagi kaos oblong tapi ada sablonannya. Kadang-kadang kayak apalah segala macam sablon-sablon itu, you name it. Tapi di produk-produk yang disablonkan tersebut harganya jadi 70.000, 80.000, padahal bahannya sama persis. Persis sama, nggak ada bedanya, sama-sama nggak ada jahitan di samping. Kalian tahu kan kaos-kaos yang polos itu, yang dia nggak ada jahitan di samping? Itu kan enak banget ya. Kadang-kadang kalau mau, apalagi kayak baju lari, saya kasih tahu ya kawan-kawan, karena saya kan atlet, karena lihat tubuh saya kan sebagai seorang atlet. Jadi kalau baju-baju lari yang saya pakai itu kalau misalkan jahitan di ketiaknya itu terlalu keras, terlalu tebel gitu jahitannya, itu bikin lecet, asal kalian tahu. Nah, kalau misalkan produk salah satu brand yang saya punya banyak banget barangnya, sebut aja Skechers, itu dia tuh nggak ada jahitan tebal-tebal gitu di ketiaknya, kawan-kawan. Jadi saya tuh bisa bergerak kayak balita-balita lucu gitu, sebebas-bebasnya. Jadi saya punya persepsi bahwa apapun produk yang dijual oleh brand yang saya suka tadi, pasti bagus. Jadi saya beli kaos kaki yang isinya 6 harga 100.000 di Sport Station itu mereknya dia. Padahal ada juga merek lain gitu kan, Reebok, lalala ada, sama harganya pun. Ukurannya sama, bentuknya sama. Tapi karena saya udah percaya, saya punya persepsi bahwa Skechers itu punya kualitas barang yang bagus, saya belinya Skechers aja deh. Saya tuh ya punya sepatu Skechers itu 6. Saya punya 6 sepatu Skechers. Kalian kebayang nggak? Padahal merek lain banyak kan. Bahkan yang harganya lebih murah, tapi sekarang aja nih karena kita lagi ngirit ya Bun, jadi saya belinya Adidas yang lagi diskon kayak gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kalian nanya bahwa kenapa saya mau beli sepatu Skechers sampai 6 buah loh. Dari tahun 2014 sampai hari ini tuh udah 6 saya beli. Itu karena saya punya persepsi yang bagus terhadap brand tersebut, terhadap produk tersebut. Yang pertama, yang mempengaruhi konsumen untuk mau belanja. Yang kedua adalah learning dan memori. Nah, ini dia. Learning ini sebetulnya kaitannya sama dengan persepsi ya, kawan-kawan ya. Cuman bedanya, learning ini dia pasti sudah pakai. Kalau perception mungkin dia nggak pakai, cuma lihat orang lain yang pernah pakai. Kalau learning, sudah pasti dia sudah pernah merasakan, mengalami bagaimana kualitas dari produk atau jasa, barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, motivation and affect. Nah, ini dia. Jadi, kalau saya itu kenapa saya mau akhirnya beli brownies-nya Niken, itu karena tiap hari seliweran di status WhatsApp. Saya tuh lihat status WhatsApp tuh kayak sehari sekali aja udah hebat banget gitu ya. Bahkan saya seumur hidup itu nggak pernah bikin status WA di WA saya. Believe it or not ya kawan-kawan, kecuali di nomor WA saya yang private. Itu cuma sekali dan itu pun karena saya disuruh oleh
oleh pimpinan untuk mengiklankan webinar yang saya jadi pemateri. Ingat nggak waktu itu? Yang di FKM ada webinar. Kalian mah kebangetan ya kalau nggak tahu. Berarti nggak ada yang ngikutin nih, nggak ada yang nonton nih. Jadi karena saya akhirnya posting. Sekali itu doang. Saya bisa buktikan itu ya ke kalian. Nah, kenapa orang bisa punya motivasi untuk bisa beli? Itu karena mereka terpengaruhi oleh paparan itu tadi. Jadi karena Brokus Padang ini seliweran terus gitu ya di sosial media, akhirnya kita penasaran dan pengen coba. Tapi jujur saya sih pengen beli banget itu karena dia udah punya produk bolu gulung. Sebelumnya kan cuma ini ya, cuma brownies ya, Niken itu jualannya. Jadi saya kalau brownies tuh nggak gitu suka gitu loh. Apalagi kalau brownies kukus gitu. Saya lebih suka brownies tuh yang luarnya crunchy, dalamnya moist gitu, masih kayak becek-becek nggak jelas gitu. Itu saya suka banget. Tapi kalau misalkan dia itu dikukus kan dia lembab ya, masih kayak kita pegang, terus kita lihat tangan kita, berminyak pasti kan kalau yang kukus. Tapi kalau yang dia di oven, nggak kayak gitu, Bun. Lebih enak, atau saya suka banget. Ya Allah, jam segini ngomongin brownies ya, Bun, lapar jadi. Nah, karena ada banyak paparan kayak gitulah, makanya saya mau belanja. Kayak gitu. Kemudian the self, ini main gender, banyak ya, intinya banyak nih. Jadi ada banyak faktor yang melekat di diri kita. Saya kenapa beli sepatu Skechers itu, karena Skechers itu dia, kalian tahu nggak sih kaki pisang goreng? Kaki pisang goreng itu kakinya lebar, Bun. Bagian depannya tuh lebar. Saya nggak mungkin melihatkan kaki saya ke kamera ya. Jadi bayangkan ini kaki, nah kaki saya tuh modelnya tuh ini ke depan itu gede gitu, lebar. Bagian sininya ramping gitu kan, kayak garis-garis Jepang gitu. Jadi memang kaki saya tuh udah aneh dari lahir. Jadi karena kebutuhan saya yang kayak gitu, saya belinya Skechers. Karena Skechers itu betul-betul apa ya, menyesuaikan dengan bentuk kaki. Harganya mahal by the way. Skechers itu nyakitin kalau belanja, 1,6 gitu loh. Kalau pas lagi diskon mentok-mentok jadi 800 gitu. Mahal lah pokoknya. Jadi karena saya butuh dengan faktor the self ini, saya tetap beli. Gitu dia. Yang berikutnya personality, lifestyle, dan value. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Saya sebenarnya kan kalau ada orang bertanya, saya bagusnya jualan apa ya? Enggak kayak gitu pertanyaannya gitu loh. Enggak saya bagusnya jualan apa. Sekarang tanya dulu, kamu bisa menyediakan apa untuk kelompok yang mana? Karena mereka itu, nah ini nanti pertemuan kita yang terakhir nih kawan-kawan. Kita akan ngomongin targeting sama segmenting ya. Nah di situ dan positioning produk kita. Nah itu berkaitan tuh ke sini. Kalian tahu kan ada banyak sekarang sepatu lokal. Ada yang mereknya 910 itu loh, 910 tau nggak? Ada yang tahu nggak merek sepatu lokal 910, 910? Jadi itu tuh merek sepatu lari, sneaker gitu, harganya murah, tapi nyaman gitu loh. Udah mirip-mirip Skechers katanya. Saya sih sebenarnya belum beli ya, karena sepatu saya baru beli yang kemarin itu. Katanya bagus. Saya baca-baca di apa namanya di forum-forum lari, itu produk lokal yang bagus ternyata bla bla segala macam. Nah, karena ada value di situ, oh ini sepatu Skechers yang bisa dipakai buat lari, itu berkaitan dengan lifestyle apalagi karena sekarang banyak orang olahraga, dibuatlah perusahaan lokal untuk produk yang kayak gitu. Nah, kalau kawan-kawan jadi produsen one day, kalian perhatikan dulu. Kalian kalau jangan mikir, saya bagus jualan apa ya? Enggak kayak gitu. Pertanyaannya diubah. Pertanyaannya, saya punya apa ya yang bisa memenuhi kebutuhan kelompok yang mana? Karena ini personality, lifestyle, dan value itu beda-beda. Saya sampai kaget ya. Jadi kan saya mau beli manset buat sepedaan kan. Jadi biar kulit saya yang eksotis ini nggak makin eksotis gitu kan. Saya carilah manset yang nyaman buat cowok gitu. Ternyata saya ketemu satu toko di toko ijo itu, di pasar ijo itu, toko pancing, peralatan memancing. Kaget banget saya ternyata ada mata kail pancing itu yang harganya ratusan ribu. Ya Allah, saya waktu kecil kayaknya ya, beli mata kail itu cuma 500 perak gitu. Itu juga udah yang gede banget, diikat pakai benang senar itu di bambu yang ramping, udah jadi pancingan. Ternyata ada. Kenapa? Karena memang ada kelompok-kelompok yang butuh itu. Wih, ada kelompok-kelompok yang butuh ini. Bisa dipahami, Bun? Ini udah mulai gelisah ya, udah benerin jilbab, benerin poni, ya Allah. Oke, lanjut lagi. Ini social cultural setting. Yang pertama adalah grup dan sosial media. Wow, ini mah nggak usah dibahas panjang lebar. Kita sudah merasakan sendiri ya sebagai konsumen. Ketika ada produk yang lagi hype, kita pengen juga kayak gitu-gitu.
di masa 2016 ketika Thai tea itu lagi rame-ramenya, saya sampai beli alat buat nge-shake itu, shaker itu loh, shaker minuman, saringan teh Thai tea yang panjang kayak teh tarik kalau di Aceh itu, saya punya, jangan sedih. Sebegitunya saya pengen bisa minum Thai tea sendiri di rumah. Karena apa? Karena memang sebelum Thai tea itu rasanya kayak jamu sekarang ya, saya suka banget waktu itu. Jadi pakai susu creamer yang manis, biasanya itu Carnation ya, itu enak banget. Dan karena memang itu tren di saat itu. Kalau sekarang mah udahlah semua aneh-aneh ya. Saya nggak mau kesehatan saya kenapa-napa di situasi kayak gini. Jadi saya tuh tambalan gigi saya tuh ada yang copot di salah satu gigi saya itu, saya nggak berani ke dokter gigi. Jadi nggak usah, teman-teman jaga kesehatan ya. Jangan aneh-aneh dulu sementara ini. Berikutnya income dan social class. Nah inilah kenapa jadi saya mau cerita sedikit deh. Saya itu kan mau ganti HP karena HP saya rusak. Terus kemudian teman saya itu nanya, kenapa kamu mau belinya tuh kok harus brand itu terus kayak gitu. Saya simple aja ngejawabnya karena memang saya ngerasa puas dengan produk itu. Jadi bukan karena dia tuh gengsi, keren, kelihatan kayak anak orang kaya, enggak. Ya Allah, saya makan aja susah gitu ya. Cuma karena HP itu sebegitu awetnya di saya pakai HP ini udah dari 2016. Jadi udah 16, 17, 18, 19, 20. Udah 5 tahun. Ada nggak di sini yang pakai HP sampai 5 tahun? Jawab jujur. Ada, Pak. Ada ya? Wow, salut kalau yang ada. Kalau nggak ada, kalau memang ya beban keluarga ya. Jadi kalau saya pakai HP itu lama-lama, sampai 5 tahun, kayak gitu. Dan saya ketika tahu kualitasnya kayak apa, saya mau beli lagi brand yang sama, kayak gitu. Jadi bukan karena social class, tapi society kita, nah ini karena kita bicara ini ya, society kita menganggap brand tersebut tuh kayak brand-brand orang cuma pengen eksis. Brand-brand cuma orang pengen kelihatan kayak anak orang kaya gitu loh. Padahal no, tapi percayalah bahwa memang ada kelompok yang beli karena hal itu, karena dianggap itu social class-nya baik, tinggi, kayak gitu kan. Sama lah kayak tadi, sepatu Skechers sama sepatu 910 yang saya bilang tadi, yang 910 itu kan sebetulnya mirip lah kalau dari bentuk, dari looks, dari review orang banyak yang bilang sama. Tapi ada sebagian orang, even dia sama banget pun, dia nggak akan beli 910 itu. Dia akan tetap beli Skechers karena ya ini dia. Selanjutnya subculture dan culture. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya. Kadang-kadang pun kita juga suka kayak interchange, suka kebalik-balik gitu ya. Jadi dua hal ini tuh terminologi yang interchangeable, suka kebalik-balik, suka tukar-tukar. Tapi kalau sederhananya, saya mengartikan subculture ini sebagai tradisi yang sifatnya itu praktis, yang sifatnya itu dalam bentuk kegiatan. Tapi kalau culture itu lebih dari itu, bisa dari norma, bisa dari value, bisa dari etika dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya sampai sini, kawan-kawan? Tarik sis. Monggo. Gimana? Ada yang mau bertanya dari faktor-faktor ini? Atau mungkin kawan-kawan punya faktor lain yang ingin ditambahkan? Saya kalau lagi nanya, soal lihat kamera tuh. Karena saya kemarin ikut webinar, katanya kalau lagi ngobrol, yang nggak perlu baca slide, lihat kamera. Jadi kita kayak ngobrol sama audiens nih. Saya kayak ngobrol sama kalian sekarang. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya ini enggak ya, ini tugas kalau kuliahnya tatap muka ya Bun, jadi kita bisa diskusi sebenarnya. Jadi kalau tidak ada, ya udah thank you. Selesai untuk kita kuliah kita hari ini. Silakan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya atau mau diskusi tentang perilaku konsumen. Ada nggak mungkin rasa penasaran kalian terhadap suatu bentuk dari perilaku konsumen? Atau sudah cukup jelas yang tadi saya sampaikan? Ya Allah, dicuekin tuh gak enak banget ya. Makanya kalian dicuekin sama gebetan. Orang dosen nanya aja dicuekin. Sudah jelas rasanya, Pak. Jelas ya. By the way, Nurul ini Nurul kamu ada hubungan saudara nggak sama Cut Anissa Barmah itu? Nggak ada, Pak. Mirip Siapa loh, tuh, Pak? tapi ada nggak yang pernah bilang kalian mirip? Nggak, Pak. Oh, cuma saya ya. Efek kurang tidur ya kayaknya. Ya dah, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya,